Rapatkan barisan di depan. Kita maju ke depan. Majulah ayo. Jadi maju. Majulah ke depan. Isi bangku-bangku yang kosong. Enak belum kalau di depan. Banyak berkat kata orang. Iya. Ayo, maju ke depan dong. Kita sih nggak bakal mulai sih kalau nggak maju ke depan sih. Iya. Maju ke depan, rapatkan barisan di depan. Nah, boleh, boleh. Kadarnya juga boleh kosong. Kayaknya di sini lebih benar ya. Kapan kita orang lantai di sebelah sini lebih benar dibandingkan sebelah sini. Oke, kita mau
Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir Bapa, berikan hati-Mu Tuhan, berikan telinga-Mu Tuhan, berikan pikiran-Mu Tuhan, biar kami siap Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang belum sampai di tes ini Tuhan, tibakan mereka Tuhan di tempat ini Tuhan, kekuatan kesehatan daripada Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah di sini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dalam dan ucap syukur haleluya.
Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, kita mau menyiapkan pikiran kita. Kita mau bilang sama Tuhan, Kau tunjukkan Tuhan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan, mari kita buka hati untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini spesial untuk kita, benar-benar sungguh menjamah dan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami bisa ada di ruangan ini. Tidak ada yang sebagai kebetulan Tuhan. Engkau memberkati dan menolong setiap kami yang hadir. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan lebih daripada diri kami mengasihi diri kami sendiri. Kasih-Mu lebih besar dari semuanya. Yang terbaik daripada Tuhan itulah yang paling terbaik buat kami. Berkati semua kami yang hadir dalam kuasa Roh Kudus menjamah pikiran kami sehingga pikiran kami terfokus hanya untuk firman Tuhan. Menjamah hati kami sehingga hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya Engkau hadir. Mari kita sama-sama katakan amin. Sit down. Apa deh? Nah, puji Tuhan. Oke, jadi kita mau dengar firman Tuhan. Semua siap, amin? Ya. Nah, hari ini kita bicara tentang motivasi. Ya, hari ini kita bicara tentang motivasi. Ada yang tahu apa arti motivasi? Ya, semangat. Jadi motivasi itu adalah ibaratnya apa yang menggerakkan diri kita. Kayak misalnya motivasi itu adalah seperti bahan bakar. Ya, kalau kayak kereta, ada kereta listrik, ada kereta batu bara. Ya, kalau mobil, ada bensin, ada pertamax. Nah, motivasi ini adalah itulah yang membuat kita bergerak, itulah yang membuat kita melangkah kemana kita pergi, apa yang kita harus kerjakan, apa yang harus kita lakukan, itu semua digerakkan oleh sebuah yang namanya motivasi. Kenapa engkau sekolah? Ada motivasi di balik itu. Kenapa engkau sekolah? Ya kan? Kenapa kita harus kuliah? Kenapa saya harus berteman dengan dia? Kenapa saya harus kenalan dengan dia? Kenapa saya harus tahu tentang dia? Ada motivasi yang mendorong. Setiap kita, kenapa melakukan sesuatu? Ada sesuatu yang mendorong. Kenapa kita melangkah ke kiri? Kenapa kita melangkah ke kanan? Kenapa kita harus berjalan mundur? Kenapa kita harus berjalan maju? Kalau nggak ada motivasi yang menggerakkan, maka kita akan seperti zombie, mayat hidup, betul? Ya. Semua masih hidup di sini, amin? Masih bernafas, amin? Ya. Zombie itu nggak ada yang menggerakkan dia asal jalan tanpa arah. Kalau Anda berjalan tanpa sebuah motivasi, maka hidupmu akan sangat tidak berarti. Engkau akan hanya sekedar hidup. Kalau nggak ada yang gerakkan kita, maka kita akan sekedar hidup. Nah, pertanyaannya begini: apakah motivasi yang menggerakkan hidupmu benar atau salah? Karena motivasi yang salah akan mendorong kita untuk ke tempat yang salah. Motivasi yang tidak benar akan mendorong engkau ke tempat yang tidak benar. Kenapa orang bisa jatuh dalam seks bebas? Karena ada yang mendorong. Yang mendorong apa? Nafsunya mendorong. Ya kan? Laki-laki nafsunya, perempuan mungkin nafsunya. Semuanya kita manusia digerakkan nafsu dia menguasai dia sehingga mendorong dia, memotivasi dia untuk melakukan seks bebas misalnya. Lalu apa lagi? Misalnya orang kenapa bisa jatuh dalam narkoba? Ada yang mendorong dia, ya. Ketidaktahuannya kah? Bukan ketidaktahuan, keingintahuannya yang salah, atau informasi yang dia dapat yang salah, pergaulannya yang salah, itulah yang mendorong dia, memotivasi dia sehingga dia bisa jatuh ke dalam obat-obatan yang salah. Jadi hari ini coba perhatiin, kalau engkau hidup sebagai orang Kristen, apa yang menjadi motivasimu? Kenapa engkau jadi orang Kristen? Karena kalau kita punya motivasi yang salah sebagai anak Tuhan, maka
kita akan jadi anak Tuhan yang ke tempat yang salah. Saya ulangi ya. Kalau engkau punya motivasi yang salah sebagai orang Kristen, jadi gini, motivasi kita untuk jadi seorang Kristen itu akan membawa kita menjadi Kristen yang seperti apa? Motivasi yang benar akan membuat engkau jadi orang Kristen yang benar. Motivasi yang salah akan membuat engkau menjadi orang Kristen yang salah. Motivasi yang tidak benar akan membuat engkau jadi orang Kristen yang asal-asalan, anak muda yang asal-asalan. Engkau akan mudah kecewa, kita akan mudah terbilang. Semuanya ditentukan oleh apa yang mendorong engkau. Kalau saat ini saya tanya, nggak usah dijawab, ya. Apa yang mendorong engkau sehingga engkau datang ibadah? Jawab dalam hati aja. Itu akan membuat engkau bersikap benar atau bersikap salah dalam sebuah ibadah. Apa yang mendorong kita? Kenapa saya harus datang ibadah? Itu menentukan sikap saya di dalam sebuah ibadah. Contoh. Kenapa? Misalnya saya pergi kondangan kayak kemarin tuh. Cimitanya Yordan yang karena untuk kehormatan kalian kalian datang belakangan untuk kehormatan duduk di sini aja ya. Jadi kehormatan duduk di sini. Oke, ya. Jangan di belakang. Ya, di belakang sudah habis. Bapak mau naruh kita bro. Oke. Saya ulang ya, perhatiin. Apa yang menggerakkan engkau untuk datang itu akan menjadi sebuah motivasi. Contoh, kemarin ada pernikahan Cimitanya dengan Koko Wandi. Nah, saya datang ke sana didorong oleh ada sesuatu yang mendorong saya. Tidak hanya sekedar datang. Ngapain datang ke sini? Ya nggak tahu. Yang penting datang. Enggak. Pasti ada yang mendorong saya. Misalnya, apa yang mendorong saya? Karena dari jauh-jauh hari Koko Wandinya sama Cimitanya udah bilang, Kak, nanti penyambut tamu ya. Terus bajunya apa? Baju dalamannya merah, pakai jas. Ya. Jadinya kita cari yang merah, baju merah, pakai jas. Jasnya di laundry, dibersihin, dibikin wangi, ya. Kenapa saya berbuat demikian? Ada yang mendorong, ada yang memotivasi, ada alasannya sehingga saya lakukan itu. Kalau saya tiba-tiba datang, bayangin nih, saya nggak disuruh penyambut tamu, saya nggak disuruh aser, nggak suruh ngapa-ngapain, tiba-tiba saya pakai jas, pakai baju merah, lalu saya menyambut tamu. Kira-kira saya gimana di situ? Kayak orang apa? Orang nggak disuruh, nggak diundang, tiba-tiba saya datang aja. Terus saya sambut tamu. Kenapa ngapain di situ? Nyambut tamu. Kagak disuruh, kagak diapa-apain. Kira-kira saya datang di sana kayak orang apa? Kayak orang nggak jelas gitu kan? Sama hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita punya motivasi yang benar-benar, ya, maka kita jadi orang Kristen yang asal-asal Kristen. Nggak jelas Kristennya, gitu loh. Nggak jelas ibadahnya. Kenapa ibadah? Kagak tahu. Yang penting datang. Apa yang memotivasi? Banyak. Ya, bisa banyak loh motivasi. Banyak. Kenapa saya harus datang ibadah? Kalau dulu saya pertama kali datang, pernah dulu saya waktu ibadah itu karena diajak teman. Awal-awal saya diajak teman. Lalu meningkat karena saya ingin belajar musik. Jadi motivasinya belum bukan. Soalnya saya lihat pemain keyboard banyak yang lirik, keren gitu, kelihatannya keren. Banyak yang demen. Lalu saya pikir kalau saya nggak bisa main keyboard nggak ada yang demen ini. Nah ya udah saya belajar. Tapi belum Tuhan ya, belum di otak saya ini, di hati saya yang dorong itu nggak. Bukan karena Tuhan belum. Sampai suatu saat saya kelas 2 SMP, saya sadar saya terima Tuhan. Dari saat itu motivasi saya berubah. Sedikit berubah, lama-lama ke arah yang benar. Makanya banyak kali orang gereja nggak gereja sama,
Ditanya kena ibadah tadi ngapain? Nggak tahu. Diberkati nggak? Ya nggak juga sih, biasa aja. Kenapa? Karena motivasi itu menentukan. Tapi kalau kita punya motivasi yang benar untuk datang ibadah, untuk melayani, punya motivasi untuk nyanyi. Coba kalau saya tanya, kenapa kita nyanyi memuji Tuhan? Kenapa? Ada yang punya pendapat? Kenapa kita harus ibadah nyanyi? Ada yang punya pendapat nggak? Kalau nggak saya tunjuk levelnya. Ada yang punya pendapat? Floren kayaknya keren nih. Floren, kenapa kita harus ibadah itu harus angkat suara? Kenapa nggak menurut Floren? Jawabannya selalu benar, nggak ada yang salah. Kenapa Floren? Berdua duduk sini aja. Duduk sini. Ini punya motivasi tuh. Kenapa duduk di situ? Ada motivasi yang menggerakkan itu. Duduk sini. Kenapa Floren? Kenapa kita harus nyanyi? Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Apa yang menggerakkan kamu? Motivasi kamu sehingga kamu pindah? Aku dingin. Oh dingin. Oke, motivasinya dingin karena dingin banget. Oke, Floren, kenapa kita harus memuji Tuhan? Nah, karena kita nyanyi, kan? Karena kita nyanyi. Nggak apa-apa. Karena kita nyanyi, terus terus. Karena kita nyanyi, di situ kita, iya, tepuk tangan dulu buat Floren. Itu salah satu motivasi yang benar. Sekarang kita buka firman Tuhan. Jadi kita buka firman Tuhan. Buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 8, 9 dan 11. Lukas pasal 23 ayat 8, 9 dan 11. Nanti kelompok sini, kelompok ayat 8, yang di sini ayat 9, nanti ayat 11 sama-sama ya. Lukas pasal yang ke-23 ayat 8, 9 dan 11. Yang sini ayat 8, yang sini ayat 9, 11 sama-sama ya. Oke, dapat amin? Amin. Ya. Lukas 23. Oke. Ayat 8, 9 dan 11. Oke ya, ayat 8 mulai, nanti ayat 9 lalu sama-sama. Hitungan ketiga ya. 1, 2, ya. 8. Ketika Herodes melihat Yesus, dia sangat girang, sebab semuanya ingin melihatnya, karena Yesus ingin menunjukkan dia lagi yang mana leher dari bagian Yesus. Amin. Oke. Jadi 9, ya silakan. Ia mengajukan pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawab apa-apa. Ayat 11 sama-sama. 1, 2, ya. Maka mulailah Herodes yang pertama, saya mau bilang, tidak semua orang yang semangat ketemu Yesus benar-benar punya motivasi yang benar. Herodes, firman Tuhan bilang, ketika dia dengar Yesus ke bait laba, perhatiin firman Tuhan ya, perhatiin ayatnya. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat apa? Sangat apa? Lihat ayatnya, ayat 8 itu kalau dilihatnya, ia sangat girang. Ketika dia melihat Yesus, ia sangat senang. Siapa di sini yang kalau hari Minggu ibadah senang? Kalau udah Sabtu, aduh pengen cepet-cepet Minggu, ketemu kakak Aga sama kakak Aldia mencicipi wih, yes. Itu najong. Ya Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tahu yang mereka berbuat. Nanti dikeluarin dari rumah aja. Aduh Tuhan, bisa langsung. Itu sering bagus ya. Iya. Itu yang pasti ada motivasi. Ketika kita ini Herodes ketika dia melihat Yesus, dia senang loh, dia suka cita. Ya.
Siapa yang kalau melihat kakak Ali senang? Enggak ada. Pasti nggak merasa Oh, senang. bisa. Jadi sih ini. Ya, nah, ini Herodes ketika dia lihat Yesus, dia senang loh. Dia suka cita. Bagus nggak nih? Ya senang nggak Pak? Bagus. Bagus nggak orang lihat Yesus suka cita? Bagus nggak orang kalau datang GTC, yes GTC, bagus nggak begitu? Iya, walaupun Nazom dia udah bagus aja. Yes, ketemu Pak Jani. Bagus ini, wih Harko, dapat aja coklat 2. Kurang. Pinjam dulu 100 gitu ya. Nah, dengar, orang tuh ketemu Yesus seneng loh, bagus nggak? Bagus. Tapi ternyata dia senang, tapi dia punya motivasi nggak? Ketika dia ketemu Yesus, Yesus cuekin dia. Loh, orang sudah senang lihat Yesus, bagus dong ini. Kalau kita lihat dari luar, orang datang ibadah, sukacita, semangat, udah bagus. Udah untung semangat dari ibadah daripada bukan datang. Wajar ya. Tapi ini udah semangat datang ibadah, udah semangat ingin ketemu Yesus. Nah, Yesusnya ayat berapa? Ayat yang ke-9. Ya. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Yesus cuekin. Kok bisa? Orang semangat ketemu Tuhan, bergairah ibadah, tapi dicuekin. Kalau bisa dibilang begini, ada orang yang datang ibadah, bergairah semangat, puji Tuhan semangat, tapi pulang ibadah dia nggak dapat apa-apa. Pulang ibadah nggak ada dapat apa-apa. Kamu tadi ibadah diberkati apa? Rasakan apa? Nggak rasa apa sih? Biasa aja. Slow aja, slow. Cool, dingin aja, dingin, santai aja, Pak. Sama kayak ini. Yesus cuekin. Nggak dapat apa-apa dia ketemu Yesus. Nggak ada dapat apa-apa sama sekali, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Kenapa? Karena nih, ingat ayat 8. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Dia pengen ketemu Yesus semangat, bukan karena motivasi yang benar. Dia hanya pengen lihat mukjizat, cuman hanya memuaskan. Ya, jadi motivasi yang pertama adalah yang salah dari anak Tuhan adalah begini. Yang pertama adalah ada anak Tuhan datang hanya ingin melihat mukjizat yang Yesus lakukan, bukan rindu sama pribadinya Yesus. Datang supaya mukjizat, diberkati. Aku datang nih, aku doa, Tuhan, aku pengen gini gitu. Wah, pokoknya dari A sampai Z, bla 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 bla. Nanti aku ibadah, pasti Tuhan jawab. Ketika pulang, karena dijawab. Mungkin dia dari rumah berdoa, kalau anak muda nih, Tuhan, sebenarnya aku suka sama si A. Tuhan jamah itu orang, Tuhan. Ketika dia ibadah, dia lihat aku aja. Karena ada nih cerita nih, kisah nyata ini. Saya dulu waktu sekolah teologi, jadi begini. Kan kita suka gini, berdoa minta sama Tuhan, lalu berdoa lah. Tuhan, kalau saya ingin doa pagi, saya ingin perempuan yang baju merah pertama kali datang. Dialah jodoh saya, dialah pacar saya. Wih, pagi-pagi datang. Doa pagi enggak di tempatnya Joshua enggak ya? Tempat saya kacau ini. Jadi waktu kita seperti pagi udah datang ya semangat teman saya. Dia sambil berdoa dia buka mata. Yang baju merah mana? Batang merah. Datang yang pertama ada baju merah berarti buka. Dia berdoa, sampai doa mau selesai, udah setengah doa, dia agak concern, mana yang baju merah? Jangan-jangan mau jomblo di seumur hidup. Tiba-tiba datanglah yang baju merah. Tapi nggak sesuai harapan, karena yang datang baju merah adalah ibu asrama ya. Akhirnya kita bilang, wah kita karena dia udah cerita, wah selamat ya selesai doa, selamat yang baju merah kata, yang bener aja loh kata dia. Ini akhirnya saya bilang makanya lain kali kalau datang doa punya motivasi yang benar. Nah sama, kenapa kita ibadah nggak dapat sesuatu? Ingat dari rumah apa yang jadi motivasinya?
hatimu pengen ketemu Tuhan? Tuhan itu ya, kamu nggak pengen ketemu aja, Dia pengen ketemu kamu. Ingat ini, kamu menjauh aja, Dia pengen dekat. Kamu lari aja, Dia kejar. Kamu pengen lepas, Dia pegang kamu. Itu Tuhan. Kalau sekarang saya tanya, kenapa kamu ada di sini? Coba pikir. Apa yang memotivasi engkau datang? Jangan-jangan kalau ada motivasi yang benar, yang salah, maka pulang dari tempat ini. Seriously, pulang dari tempat ini mungkin bisa jadi kita semua kadang-kadang pulang ke rumah. Tadi gereja ngapain? Hari ini ingat, renungkan kenapa gue datang? Motivasinya apa? Yang kedua, motivasi yang salah yang kedua adalah datang dengan agenda pribadi. Catat ya, datang dengan agenda pribadi bukan karena kehausan akan kebenaran dari Yesus sendiri. Lanjut, poin yang kedua slide. Yang kedua, itu yang pertama, yang kedua. Ya. Yang kedua, datang dengan apa? Bersama-sama ya. Datang dengan agenda pribadi, bukan kehausan akan kebenaran dari Yesus sendiri. Herodes datang ketemu Tuhan bukan karena haus. Firman Tuhan bilang gini, orang yang haus akan kebenaran akan dipuaskan. Kalau orang yang haus sama kebenaran, walaupun firman Tuhan gak sesuai dengan apa yang dia tahu, tapi karena ini firman yang benar, karena dia haus, maka dia terima yang benar. Saya udah pernah puasa 3 hari 3 malam, pernah. Walaupun saya gemuk begini, saya pernah 3 hari 3 malam puasa. Rasa haus, wow, itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jam 2 pagi saya siram badan saya, belum minum karena saking hausnya. Jam 2 pagi saya siram, itu rasanya enak banget. Apalagi saya minum, itu lihat air putih, nggak usah orange juice, nggak usah jus mahal, air putih. Hari ketiga, aduh kalau bisa jangan ada di depan, itu bisa batal puasanya. Itu lihat air putih itu kayak rasanya lezat banget. Kenapa sih? Orang kalau nggak haus lihat air putih biasa aja, ya kan? Tapi orang kalau 3 hari nggak minum lihat air putih, jangankan air putih, air got pun udah pikir dia minum. Iya, karena 3 hari nggak minum. Sama, perhatiin ini poinnya ini dengar semua kamu udah sini perhatiin. Kalau kamu haus sama kebenaran itu kamu haus. Kayak tadi saya bilang, nggak usah khotbahnya keren-keren, nggak usah gimana-gimana, orangnya gimana. Yang kamu haus tuh airnya, firmannya. Kamu pasti minum gitu. Air putih itu kamu nggak lihat mereknya, nggak lihat apanya, lihat air putih karena haus. Bahkan gini, kamu cari itu air minum. 3 hari nggak minum, kamu cari air putih mana. Nggak usah disuruh. Mungkin nanya orang, ada air putih nggak? Oh di rumahnya si A ada, cari. Aduh haus. Sama orang yang haus kebenaran, kamu nanya, ada ibadah nggak? Ada firmannya mana firman? Alkitab mana Alkitab? Karena apa? Kamu haus. Tapi kalau nggak haus, Alkitab mana? Menjijikan, membosankan, bikin gua muntah. Kenapa? Sorry. Karena lu, karena kita, karena aku, karena semuanya. Kalau lu lagi keadaan haus, kamu nggak dalam keadaan haus, kamu nggak butuh firman. Karena kamu nggak haus. Kalau orang haus, saya bilang,
Kalian nggak tahu mungkin siapa yang pernah garing minum. Saya itu benar-benar harus. Air putih itu kayak sampai saya bilang sama Pak Pendeta, air putih kalau bisa kurung saya ini di ruang gereja. Karena tamunya saya tahu di dapur ada air putih. Nanti pikiran jahat saya nih setan itu dibayang-bayangin air putih, lalu doa. Kadang-kadang saya pernah puasa, itu gembala saya iseng, dia masak yang enak wangi banget ruang doa. Oh Tuhan, ya ampun udah lagi lapar puasa lagi sengaja lagi nih. Pak Pendeta masak. Aduh Tuhan. Saya pernah sekali kita puasa, kita pikir udah pergi tuh pendeta, sama ya seumuran masih SMA itu. Karena SMA kelas 2 ya, suruh puasa, kamu puasa. Nanti kapan buka Pak Pendeta? Jam 7 malam. Ya sudah lah puasa, pura-pura nyanyi di ruang doa. Haleluya, haleluya. Padahal pikirannya ayam goreng gitu. Belum, baru sebentar, baru 2 jam. Sama dengan saya. Kayaknya pergi, mobilnya di jalan. Oh ya, udah kita pelan-pelan ke ruang doa. Pas buka ruang doa, Pak Pendetanya di situ nungguin. Yang jalan itu istrinya, bawa mobil. Kira-kira dia, mau kemana? Kalau mau kemana-mana, balik lagi. Dia bilang, kalian mau ke dapur kan? Kamu mau puasa katanya, besok pagi baru buka. Akhirnya dihukum kita. Yang tadinya sehari, jadi 1,5 hari. Ya walaupun lemes-lemes ya. Itu pembentukan lah, proses. Jadi ingat, orang tuh kalau haus, kalau orang sama kayak orang lapar, maka hari ini mari sama-sama. Kalau datang sama Tuhan, datang ibadah, datang dengan penuh kehausan. Haus gak? Jawab dalam hati. Kalau kamu haus, firman Tuhan bilang, ini firman pasti memuaskan. Pasti. Kita baca kitab itu kayak minum. Kayak minum Sprite. Baca kitab itu kan? Enggak. Baca kitab. Tadinya mata terang, jadi mata redup. Yang ketiga, motivasi yang ketiga. Yang salah nih. Datang yang ketiga, Margo. Thank you Margo, lagi Margo. Yang ketiga, datang bukan untuk rindu jamaah Tuhan, namun hanya memuaskan kedagingannya saja. Contohnya apa tuh Bapak? Contohnya nih, ya. Misalnya, kita ibadah bisa nggak? Karena begini, ada orang datang ibadah supaya kelihatan eksis, hanya memenuhi standar dirinya sendiri. Jadi dia datang ibadah, ya udah yang penting saya udah datang gereja, udah cukup. Hanya sebagai Kristen kan harus gereja, ya udah saya gereja. Tapi bukan karena datang pengen jamaah Tuhan. Enggak. Saya karena Kristen, ya udah minggu ibadah, ya udah baru datang. Hari ini terakhir. Rindukan kau jamaah Tuhan? Amin. Siapa yang rindu jamaah Tuhan? Ya. Kalau kau rindu, bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Berbahagialah orang yang haus dan rindu akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Dan Tuhan juga bilang, marilah kepadaku dan berpilih dan berberat, aku akan memberikan kebenaran. Kalau kau rindu jamaah Tuhan, bebanmu mungkin berat, masalahmu mungkin ruwet, hidupmu terlalu ribet untuk diungkapkan dengan kata-kata. Menurutmu, hidupmu sulit, hidupmu gak enak, enakan hidup si A. Kamu lihat mungkin orang lain hidupnya lebih. Tapi kalau kau datang sama Tuhan, rindu jangan Tuhan, aku nggak bisa terima nih. Saya bingung harus gimana. Saya orang jujur sama Tuhan, belajar tidak ada dusta kepada Tuhan. Toh juga kalau kita nggak ngomong sebenarnya Tuhan juga tahu. Tapi ketika kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan jamahlah saya.
udah buka hati, haus, rindu jamahan Tuhan, saya percaya kau pulang beda. Ketika kau keluar dari pintu ini, ketika orang nanya, bahkan orang gak usah nanya, kamu mungkin akan cerita. Bro, kawan, lo tahu nggak? Gue udah di gereja. Temannya mungkin bilang, apaan sih? Gereja aja, cerita. Enggak. Gue rasa sesuatu yang berbeda. Lu mau tahu nggak? Mungkin di sekolah, saya punya teman dulu. Saya bertobatnya kelas 2 SMP. Lalu setelah SMA itu selalu teman dari sekolah, teman sebangku saya, entah itu tadinya perokok, pasti jadi nggak merokok. Entah tadinya suka bolos, pasti nggak bolos. Saya nggak pernah gini, dosa gini enggak. Saya nggak pernah gitu. Tapi selalu, ya saya tunjukin aja Kristen itu gimana, kita kalau ikut Tuhan itu gimana. Lalu suatu saat dia bilang gini, lu gereja di mana sih? Kenapa? Gue pengen ikut belum. Emang kenapa? Gerejanya kecil, gerejanya di gang, gereja kecil. Kan takutnya lo nggak mau gitu. Nggak apa-apa, boleh nggak gue ikut? Kebaktian dulu setiap Jumat saya ada kebaktian pelajar. Jadi pelajar-pelajar itu kita ada kebaktian di gereja. Saya ajak, ya udah, ayo gitu. Dan puji Tuhan ini temennya sampai sekarang. Sekarang dia menjadi dosen STT, Sekolah Teologi Sekolah Baptis di Medan. Kalau kita ketemu, selalu dia tanya, lo kemarin kita ketemu di Facebook udah berapa tahun nggak ketemu? Pak Pendeta, kamu jadi kan jadi sekolah pendeta, katanya. Karena dari SMA seorang suka ledekin. Ini ngumpul-ngumpul nih teman-teman. Pada ada yang mabuk, ada yang rokok. Kalau kita datang, udah matiin rokok, Pak Pendeta datang, karena kita masih SMA. Karena kebiasaan gitu kita entah gimana, kita bukannya sok suci juga, enggak juga, ya biasa aja gitu. Tapi entah kenapa selalu mereka begitu. Sampai suatu saat di teman saya sekarang ketika ketemu di Facebook, tahu ternyata dia dosen, puji Tuhan. Nah, kamu yang di situ hati-hati. Kita harus punya motivasi yang benar ketika datang sama Tuhan. Karena itu yang membuat engkau salah ataupun benar. Mau melayani, mau menyanyi, mau berkhotbah, mau dengarin firman Tuhan, mau ngapain aja sebagai orang Kristen. Salah motivasi, hasilnya salah. Ada orang yang kecewa di Tuhan, ada yang murtad tinggalin Tuhan. Makanya ada demi jodoh, dia tinggalkan imannya. Demi uang, dia tinggalkan imannya. Demi kerjaan, dia tinggalkan imannya. Demi apapun, demi dunia ini, dia tinggalkan imannya. Kenapa? Karena dia punya motivasi yang salah. Men? Jadi hari ini jangan punya motivasi yang salah. Anak muda, kalian punya masa depan yang penuh harapan. Siapa yang bilang? Yeremia 29 ayat 11, Tuhan yang bilang, sebab aku punya rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan tentang kamu. Kata siapa? Kata Tuhan. Tapi itu gak akan terjadi kalau kamu punya motivasi yang salah. Kalau kau punya motivasi yang benar, maka rancangan Tuhan itu akan terjadi dalam. Tapi kalau punya motivasi yang salah, nggak mungkin Tuhan. Gimana? Ini rancangan Tuhan. Kau harus menuju di sini. Siapapun engkau, nggak ada Tuhan punya rancangan kecelakaan. Siapa aja dulu pas yang namanya kepada saya salah. Juna, nih Jordan, kita semua. Coba. Siapapun yang merasa paling rendah, kalau kamu merasa paling rendah, yang merasa paling gak berharga, kalau kamu merasa. Tapi orang yang kayak gimana pun, Tuhan punya rancangan masa depan penuh harapan dalam hidup. Siapapun engkau, ya saya bisa salah melihat, tapi Tuhan jauh di dalam hatimu, dia bisa lihat. Dia bisa melihat engkau dengan cara yang benar, bukan cara yang salah. Dulu teman saya, waktu kami SMA,
Kalau dia ke gereja, ini anak cukup anak yang baru. Benar, baru banget. Tapi saya kaget, saya pulang kemarin. Teman saya ini sekarang udah jadi hamba Tuhan, udah menggembalakan. Sampai saya bilang, waduh, kalau saya lihat kamu 10 tahun yang lalu, kita dulu kalau saya lihat, nggak mungkin lah kamu ini jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan dengan cara Tuhan melihat, karena dia cinta, tidak seperti manusia cinta. Cinta Tuhan itu tidak seperti manusia cinta. Cintanya Tuhan lebih besar daripada semuanya. Ya, amin. Amin anak muda. Oleh karena itu hari ini, yuk kita perbarui diri kita. Pulang dari tempat ini, di rumah coba berdiam diri. Bilang, renungin diri ini. Saya motivasinya benar atau salah? Silakan. Selesai ini, thank you. Silakan. Ya, thank you. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Mari kamu yang dikasih Tuhan. Kalau kau haus, saya ulangi lagi. Kalau kau haus, ingat tadi cerita saya. Saya pernah nggak minum 3 hari. Itu hausnya luar biasa. Hari ini haus nggak kau dengar tentang Tuhan? Sama Tuhan itu haus. Kalau kau haus, ingat Tuhan pasti puaskan. Tundukkan kepala, tunjukkan rasa haus. Mari berdoa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sungguh-sungguh katakan lebih. Amin. Dari yang haus saja. Kalau engkau merasa nggak haus, nggak apa-apa. Yang engkau merasa haus, yang haus yang Tuhan puaskan. Kalau engkau nggak haus, Tuhan nggak bisa puaskan engkau, karena engkau nggak haus. Tuhan nggak bisa jamah engkau, karena engkau tutup hatimu. Hari ini, coba buka hatimu, jangan keraskan. Dia nggak bisa jamah kalau engkau keraskan kan. Dia nggak bisa puaskan kalau engkau nggak haus. Tuhan, haleluya. Mereka saja katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu.
Biarkan Tuhan berbicara sama kita. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi anak-anak muda yang hadir hari ini. Tuhan, mereka yang haus, mari puaskan Tuhan. Hadirat-Mu menyentuh hati mereka, menjamah hati mereka Tuhan. Berdoa yang mungkin merasa dirinya gak berharga, yang merasa dirinya gak berarti, yang merasa dirinya dikecewakan. Tuhan, jamah Tuhan, jamah hati mereka Tuhan. Kami tolak segala kerasan hati. Turunkanlah roh haus akan firman, roh haus akan Engkau. Roh Kudus ketuk hati mereka terus pulang dari tempat ini, ketuk hati mereka. Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau cinta anak muda di tempat ini, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, berdoa untuk seluruh hidup di tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau pegang hati kami Tuhan. Biarlah kamu di tempat ini bertambah besar, bertambah imannya. Kasih Tuhan, kasih sesama, membawa jiwa bagi Tuhan, karena itu kesukaan-Mu. Berkati mereka yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, di dalam nama Yesus. Akan kuasa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Janes dengan firman Tuhan. Masa dua ada di sini nggak? Kemana? Orang putih. Kita mau melakukan persembahan, kita mau berdoa syafaat sebelum kita mendengarkan firman. Yang bertugas boleh silakan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau telah memberkati kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami bikin motivasi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, haus akan firman-Mu Tuhan, haus akan apa yang menjadi kerinduan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Kau berkati Tuhan untuk Kajanis Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Kajanis dan keluarga Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Kajanis dan keluarga Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan. Berkati usaha yang dijalankan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan keluarga ini Tuhan, Kau yang menyempurnakan Tuhan, dan Kau yang menjadi kepala Tuhan dengan keluarga ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, kota Jakarta ini Tuhan. Kami tahu Tuhan sebentar lagi kami akan mengadakan pemilu Tuhan. Banyak sekali Tuhan bicara Tuhan yang tidak kami inginkan Tuhan, dari kami yang tidak percaya Tuhan. Siapapun yang menjadi presiden kami nanti Tuhan, buka hati mereka Tuhan, buka pikiran mereka Tuhan, biarlah mereka Tuhan bisa menjadi terang-Mu Tuhan, dan mereka bisa menjalankan tugas-Mu Tuhan dengan baik Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Gereja-Mu Tuhan, gereja kebetulan kosong Tuhan, yang berkati Tuhan dari kepala sedang, dari pengerja-pengerja yang ada Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Kau yang memberikan mereka kesatuan hati Tuhan, biar mereka Tuhan bisa menjalankan pekerjaan-Mu Tuhan dengan baik dan bijaksana Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah remaja ini Tuhan, ibadah di sini Tuhan. Kau yang berkati Tuhan dari tim pastor kami Tuhan, dari ketua, dari pengurus yang ada Tuhan, sehingga sampai kepada anak-anak tim semua Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan. Berikan kami kesatuan hati Tuhan untuk memajukan remaja-Mu Tuhan di tempat ini Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang menjadi kepala Tuhan di setiap ibadah kami, Kau yang menjadi kepala Tuhan di setiap acara yang kami akan laksanakan Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kami kesatuan hati Bapa, dengan kami Tuhan, kekuatan kesehatan-Mu Tuhan untuk bisa menjalankan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak
jadi semua Tuhan, Kau yang berikan mereka Tuhan kesehatan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, Kau saja yang menyempurnakan Tuhan, biarlah Kau yang menjadi kepala Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan yang memberikan mereka sukacita Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, mungkin yang hari ini tidak bisa hadir Tuhan, mungkin sedang sakit Tuhan atau ada urusan Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang kumpulkan kami Tuhan untuk minggu depan Tuhan untuk ibadah ini Bapak. Kau yang berikan kami kesatuan hati Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, apa yang menjadi problem di dalam kehidupan kami Tuhan, Kau saja Tuhan yang menjadi kepala Tuhan, Kau saja Tuhan yang memberikan kami penghiburan Tuhan, berikan kami sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi Tuhan kami akan berikan persembahan Tuhan, dan ada konsumsi Tuhan yang disediakan Bapak. Berkati Tuhan orang yang memberikan konsumsi ini Tuhan, berkati Tuhan keluarganya Tuhan, dan dimanapun mereka berada Tuhan, berkati usaha yang mereka jalankan Bapak. Kami juga mau berdoa untuk persembahan-Mu Tuhan, biar persembahan-Mu ini Tuhan kami serahkan Tuhan untuk kumpulan besarnya Bapak. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, hidupkan kami Tuhan untuk menggerakkan Tuhan di ibadah di sini Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, sebagai persembahan dijalankan. Asyik, oh ya, terima kasih Juliet. Oke, teman-teman. Untuk pengumuman yang pertama, minggu depan kita pada ibadah GTC jam 10 ya. Untuk sport ministry mungkin nanti akan menyusul, saya tidak tahu dengan ketua sport ministry, mungkin ketuanya masih banyak gitu ya, jadi minggu depan kita akan seperti oke, terus itu untuk latihan Natal kita sudah lagi mau Natal ya guys, teman-teman. Sini kita akan latihan di tanggal 29 bulan Oktober ya. Sekedar informasi saja teman-teman, nanti yang opening itu untuk yang dance opening itu nanti akan diserahkan kepada tim tamborin. Jadi opening itu nanti tim tamborin, dan kalian yang Tasya dan tim itu yang akan mengiring kita di setiap lagu, setiap persembahan. Dan nanti ada momen spesial. Oke, kita sudah menghubungi saudara David. Bukan saya, David. Ya, jadi nanti akan disiapkan film-filmnya, nanti akan dikasih skripnya. Nah, kalian belajar. Yang bisa drama, silakan ada drama. Saya tidak bisa drama. Oke, kalau hidupnya memang drama juga boleh untuk drama. Iya. Ini hidupnya banyak drama, memang bukan banyak lagi di rumah. Dia dramanya. Dia kedua drama semua. Oke. Terus habis itu untuk tanggal 24 dan sampai tanggal 28 sebenarnya sih ada informasi penting, tapi itu nantilah ya. Tapi doakan semuanya, semoga ini bisa terlaksana dan semua anak-anak di sini saya jual. Kami masih di doa. Jual ginjal ke Aldi ya sih? Nah, Jual ginjal ke Aldi. iya jual ginjal. Kalau perlu jual ke Aldi aja, bisa beli lagi. Ke Aldi aja dia kembali. Nah, jadi teman-teman, itu informasi penting. Jadi yang sudah datang terima kasih. Tetapi nanti untuk kelanjutannya nanti akan diinformasikan kembali.
sekali dan kita sama-sama berdoa untuk semua anak remaja bisa ikut. Jadi sebenarnya di rapat kemarin sudah tertera, tapi kita mau sama-sama berdoa, sama-sama doa. Nah teman-teman, untuk drama nanti skripnya menyusul. Nanti saya dengan Ko Aldi akan berkoordinasi untuk coaching leadernya. Jadi Tasya nanti siap-siap ya, sudah siapkan timnya untuk lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, dan lagu 4. Ya, kayaknya kita ada 5 lagu karena Natal. Ya, jadi siapkan tim kalian. Kita kalian mau persembahkan lagu. Jadi drama. Jadi mau solo katanya. Teman-teman, sebenarnya kita mau susun program kerja untuk GTC tahun 2024. Boleh teman-teman, kalau ada yang mau kasih masukan, kasih nasihat dan saran, kita terima. Kasih kritik, kasih biaya untuk kita rapat juga, kita terima. Jadi kita akan rapat nanti. Jadi teman-teman bisa tolong kasih ide-ide yang kreatif untuk tim pengurus GTC. Kita akan rapat di tanggal 21 ya. Untuk GTC, untuk pengurus GTC kita akan rapat di tanggal 21. Jadi siapkan waktu kalian untuk kita rapat ya sesuai dengan rapat kita sebelumnya. Jadi teman-teman, anak-anak GTC bisa kasih ide, bisa bilang Ci, teteh jangan di villa apa kemarin? Jangan bilang lagi Ci, saya bosan gitu. Boleh, kita di villa Adi punya villa di puncak. Ya, jadi nanti Fali akan membayarkan ada ini ya. Saya kan oke. Teman-teman, ada konsumsi yang sudah disediakan. Nanti bilang nanti kalau kalian yang kenal dengan Oma Melina boleh bilang terima kasih. Bosan. Nanti kalau teman-teman ketemu dengan Oma Mei, nanti bilang terima kasih kepada Oma Mei. Ya, ini dari Oma Mei. Oke, itu saja teman-teman. Kebahagiaan telah selesai, Tuhan Yesus berkati, silakan. Udah tadi udah doa. Ayo kita berdoa berkat dulu ya. Jangan lupa saya. Ayo, teman-teman, kamu semuanya kita mau berdiri. Ketika kita angkat tangan kita, angkatlah dengan penuh iman kepada Tuhan, karena seperti ketika bangsa Israel Tuhan bilang, ketika mereka selalu pulang, selalu kata-kata berkat inilah yang diberikan kepada mereka. Ya, biarlah ini juga yang terjadi dalam hidupmu sebagai anak muda dimanapun engkau berada. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan perlindungan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah ketika engkau pergi, diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah dimanapun engkau berada. Dari Tuhanlah datangnya pertolonganmu. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan membuka jalan bagimu, Tuhan yang menyertai hidupmu di dalam nama Yesus. Kasih daripada Bapa, kasih dari karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus bersama kita, bersama-sama kita menyertai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita sama